Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyhi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil salam ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat bertemu kembali, dapat bertatap muka kembali untuk bersama-sama pelajari bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala klaim sebagai bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling indah, bahasa yang penuh akan makna. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, atau pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala, yang mana beliau kita dengar beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala panggil ataupun wafatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, tempatkan beliau di jannahnya, dan juga mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 30, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada latihan ke-6 atau latihan ke-4, Iqra. Dan kita lanjutkan sekarang masuk ke latihan 5. Di mana pada latihan keempat kemarin kita diminta untuk membacanya ataupun mengharokatinya. Kemudian juga diminta untuk menerjemahkannya sebagaimana terjemahan yang pernah kita pelajari bersama-sama. Di latihan 5 ini kita diminta untuk mengisi latihan-latihan yang ada, soal-soal yang ada, mengisi kekosongan ini dengan kalimat-kalimat yang sesuai menurut kita masing-masing. Tidak ada acuannya. Tidak ada keharusan harus begini dan begitu. Yang penting bisa sesuai ataupun uh, sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Sebagaimana contohnya di nomor satu di sini ada baiti. Berarti dia adalah isim kedua. Saya berikan contoh nomor satu. Saya kasihkan babul baiti mughlakun. Pintunya rumah tertutup. Babul baiti mughlakun. Yang artinya yang artinya babun ketemu al baitu jadi babul baiti. Babul baiti mughlakun. Seperti itu sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kaidah kita ketika isim bertemu dengan isim. Isim yang pertama yang aslinya tanwin menjadi dhammah saja, kemudian isim yang kedua yang sudah jelas atau yang memiliki alif lam, maka yang tadinya harokat dhammah menjadi harokat kasrah. Atau di dalam ilmu nahwu disebut sebagai mudhaf, mudhafun ilaih, ataupun yang disandarkan. Namun untuk memperjelas ataupun menyingkatnya, kita katakan isim pertama dan isim kedua. Seperti biasa, saya buka langsung partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, silahkan bisa langsung angkat tangannya dan nanti saya persilahkan untuk menjawabnya. Silakan bagi yang ingin ikut serta dalam berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada. Karena memang dalam bahasa Arab, bagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung, namanya bahasa Arab itu bukan kita mendengarkan, namun bagaimana kita mendengarkan,
bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita membaca, menulis, dan lain sebagainya. Namun jika ada teman-teman atau bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang berhalangan untuk mengikuti, berpartisipasi, tidak mengapa, namun jangan hanya diam. Mungkin walaupun mungkin tidak ikut serta dalam forum, bisa juga membacanya sendiri di rumah. Di rumah sambil mengucapkannya atau di tempat masing-masing bisa sambil melafazkannya, itu akan lebih bagus kan. Baik, saya buka untuk nomor 2, silahkan Pak Adi Wijaya, silahkan. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Aina miftahus sayyarati? Baik. Aina miftahus sayyarati, artinya Di mana kunci mobil itu? di mana kunci mobil itu. Aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Barakallahu fiikum. Jadi di sini ada as-sayyarati bisa digunakan menjadi miftahu. Aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Baik, barakallahu fiikum. Selanjutnya silahkan Ummu Fikril, nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Ya, diartikan silahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rasulullahi. Ya. Allahi menjadi kasrah karena memang dia menjadi isim kedua. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, Ummu Fikril. Semoga Allah merahmatinya. Semoga salawat dan curah atasnya. Semoga Oh, ya salawat Ustaz. dan salam Salawat dan tercurah salam. pada Oh ya Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya Ibu Lesti, silahkan. Bingung, Ustaz. Semoga benar ya. Gimana? Kalau nama orang bisa nggak, Ustaz? Orang di sini kan sudah kasroh ya, sudah kasroh. Nama orang itu isim kedua biasanya. Sedangkan ini yang diminta adalah isim pertama ya. Oh iya. Kira-kira yang menunjukkan kata ba'idun artinya apa? Jauh. Jauh. Kira-kira yang jauh itu apanya? Dokter itu jauh. Ustaz. Apanya dok yang jauh? Dokter itu jauh. Kalau Kasih rumah contoh rumah. Ya, rumah boleh. sakit, Ustaz. Rumah sakit boleh, rumah boleh, mau pakai yang mana boleh. Oh, rumah aja deh. Nggak tahu bahasa Arabnya rumah sakit apa, Ustaz? Rumah sakit mustasfa. Allah. Lebih gampangnya karena mungkin mustasfa itu kosakata baru dan nanti bingung Ya, bagaimana pronunciasinya. Lebih baik pakai rumah saja. Saya silakan. Baitut tabibi ba'idun. Ya. Baitut tabibi ba'idun, artinya Rumah dokter itu jauh. rumah dokter itu Dokter itu jauh. jauh. Baitut tabibi ba'idun. Jadi yang kita lihat itu bagaimana kalimat yang ada di situ. Bagaimana kita melengkapi kalimat yang ada di situ. Dan kita tahu bagaimana kita bisa melengkapinya, ya kita harus tahu nanya terlebih dahulu, baru kita terka kira-kira kalimat apa yang sesuai. Tayyib, barakallahu fikum. Terima Benar, kasih Ustaz. Ibu Lesti. Berarti Baitut tabibi benar, ba'id. Ustaz. Baik, silakan. Berarti kayak seperti tadi nggak boleh ya kasrah semua gitu. Karena kita sedang mempelajari tentang isim bertemu dengan isim. Jika kasroh semua berarti harusnya sebelumnya ada
huruf jar. Contohnya, Oh, fi baiti tabibi, atau kalau fi ya, fi baiti tabibi, tapi bukan pakai baidun. Atau, oh, Ustaz. nah, yang menjadikan isim pertama juga kasroh. Jadi, karena memang asalnya adalah isim pertama tetap dia dhammah, yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah, sedangkan isim kedua yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Seperti itu. Nah, Adapun Ustaz. jika kasrah semuanya terus ada penyebab isim pertama kenapa kasrah. Sedangkan kaidah yang kita pelajari adalah mengkasrahkan isim kedua dan menghilangkan tanwin di isim pertama. Itu. Atau ada lagi? Barakallahu fikum. Sudah, Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya Ummu Nadia, nomor berikutnya nomor 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Qur'anu kitabullah ya. Artinya Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Al-Qur'anu kitabullah. Quran itu kitabnya Allah. Pertanyaan buat Ummu Nadia, kenapa Al-Qur'anu tidak Al-Qur'anun? Karena ada alnya. Ada alif lamnya. Dan alif lamnya sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, di mana adanya alif lam itu menunjukkan kekhususan atau kejelasan. Di mana Al-Quran yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quranu. Oleh karenanya menggunakan Al-Quran. Bukan Quranun namun Al-Quran. Al-Qur'anu, Quran itu kitabullah, kitabnya Allah. Dan ketika isim pertama bertemu dengan isim kedua, kita bisa menambahkan makna di sana dengan katanya kitabullahi, rasulullahi, rasulnya Allah, kitabullahi, kitabnya Allah, dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Selanjutnya Pak Zamri, silahkan. Bismillah. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Baik, artinya Khadijah anak perempuannya Pak Hamidin. ya, Hamidin atau Pak Hamidu? Nah, Ustaz, Hamidin atau Pak Hamidu? Bapaknya namanya siapa? Hamidin. Hamidin. Baik, barakallahu fiik. Khadijatu bintu Hamidin. Tadinya bintun menjadi bintu, Hamidun menjadi Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Khadijah anak perempuannya Pak Hamid. Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya silahkan yang ingin berpartisipasi kembali, yang sudah menjawab boleh menjawab kembali, atau mungkin yang lain yang belum menjawab bisa ikut serta. Dan bagi yang berhalangan kami uh, izinkan untuk tidak ikut berpartisipasi, mungkin karena satu dan lain hal maka kita maklumi saja. Baik, selanjutnya silahkan Ummu Fikril. Ana talibul mudarrisi. Saya Hmm. muridnya Pak Guru. Mana talibul mudarrisi. Talibul mudarrisi. Baik. Ana talibul mudarrisi. Saya muridnya Pak Guru. Baik. Ana talibul mudarrisi. Ya, muridnya Pak Guru. Dan di sini juga isim bertemu dengan isim kedua. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fik. Selanjutnya silakan Pak Hadi Wijaya. Qalamut talibi maks. Qalamut talibi maksurun. Artinya Pena murid itu
patah. Pena murid itu atau penanya murid. Iya. Surun bisa diartikan patah, bisa diartikan rusak. Namun untuk pena itu lebih cocok dengan arti patah. Qalamut talibi maksurun. Penanya murid itu patah. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi yang ingin berpartisipasi? Di sini masih ada 2 nomor ya untuk latihan kelimanya. Silakan Pak Nur Rahman, silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Babus sayyarati maftuhun. Pintu Babus mobil itu sayyarati terbuka. maftuhun. Babus sayyarati maftuhun. Artinya apa tadi? Bisa diulang sekali lagi? Pintu mobil itu terbuka. Jadi sayyarati di sini pakai alif tidak Pak Nur Rahman? Pakai alif lam. Oke, alif lam karena dia isim kedua dan kedua mengharuskan alif lam kecuali jika dia nama orang. Selain nama orang maka harus pakai alif lam. Babus sayyarati maftuhun. Pintu mobil itu atau pintunya mobil terbuka. Maftuhun artinya terbuka. Lawan kata maftuhun ada tadi di nomor 1 mughlaqun. Artinya tertutup. Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Selanjutnya kita beralih ke Pak Zamri. Silahkan Pak Zamri. Bismillah. Kharajal mudarisu minal maktabil mudiri. Barakallahu fiikum. Bisa diulang sekali lagi Pak? Kharajal mudarisu minal maktabil mudiri. Iya. Artinya guru itu keluar dari ruangan mudir. Allah. Kharajal mudarrisu minal maktabil mudir. Minal maktabil mudiri. Atau min maktabil mudiri. Jadi min maktabil mudiri. Maktab di sini tidak perlu pakai alif lam, tidak. Agar al-mudir di sini menjadi kasrah. Kharajal mudarrisu min maktabil mudiri. Guru keluar dari maktabi itu kantor al-mudiri pimpinan. Yang tadinya maktabun menjadi maktabu karena bertemu dengan al-mudir atau isim kedua. Jadi maktabul mudiri. Nah, didahului oleh huruf jar, maka menjadi min maktabil mudiri. Jadi maktabnya tidak perlu menggunakan alif lam. Agar terjadinya kaidah yang kita pelajari, isim bertemu dengan isim, sedangkan isim yang pertama tidak ada alif lamnya. Dan isim yang kedua beralif lam atau sudah jelas orang. Barakallahu fiikum. Kharajal mudarrisu min maktabil mudiri. Guru keluar dari kantornya pimpinan. Barakallahu fiikum. Itu tadi untuk latihan yang kelima. Bagaimana cara menjawabnya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada masukan terkait bagaimana kalau sekali-kali Ustadz yang tunjuk kami. Sejatinya saya pun inginnya seperti itu. Namun qadarullah ada 1, 2, 3 yang tidak ingin berpartisipasi karena mungkin dari akhwat tidak diizinkan oleh mahramnya, atau mungkin dari ikhwan ataupun akhwat yang lainnya itu sedang ada kesibukan. Maka untuk partisipasi saat ini kami hanya saja. Dan tidak mengapa jika memang teman-temannya tidak ada yang ingin berpartisipasi, kemudian ada 1 orang yang berpartisipasi, hanya itu saja, tidak masalah. Nah, insya Allah Ta'ala kita berhusnuzon, teman-teman yang lainnya sejatinya ingin berpartisipasi, namun
mungkin saat ini hanya beristilah dengan mendengarkan partisipasi dari teman-teman yang lain. Namun sekali lagi saya tekankan bagi Bapak Ibu sekalian bahwasanya berpartisipasi itu adalah bentuk bagaimana kita mengasah kemampuan kita dan tidak perlu takut yang namanya salah. Nah, kita sedang belajar. Ketika belajar itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang maklum jika ada yang jadi itu takut. Sip. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya, sahih tarkibat tarkibat at-taliyah. Sahih artinya benarkan tarkibat susunan at-taliyah berikut ini. Jadi susunan-susunan yang ada di sini ini semuanya salah, entah itu salah dalam penulisannya ataupun salah dalam harokatnya. Jika kita lihat dari kaidah yang kita pelajari, tentunya kita akan mendapatkan kesalahan-kesalahan. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan, cermati kesalahannya di mana. Saya berikan contoh di yang pertama, nomor pertama. Di sini al-qalamu at-talibi. Tol itu alif lamnya atau lain sebagainya. Baik itu untuk qalamu, al-qalamu at-talibi menjadi qalamut talibi. Selanjutnya kami buka kembali partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut serta dalam menjawab soal-soal yang ada. Kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Baik, berikutnya silahkan Pak Nur Rahman. Babus sayyaratu. Babus sayyarati. Babus sayyarati. Kenapa babus sayyarati? Karena isim kedua jadi kasrah. Karena isim kedua kasrah. Artinya apa, Pak? Kenapa? Pintu sayyaratu. Pintu mobil. Pintu mobil itu. Mobil. Babus sayyarati. Pintu mobil itu atau pintunya mobil, pintu mobil itu ya. Yang arti yang pintu mobil itu. Babus sayyarati. Baik, selanjutnya silahkan. Terima kasih Pak Nur Rahman. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Adi Wijaya. Pintu Hamidin. Pintu Hamidin. Kenapa harus Hamidin? Karena dia isim kedua, jadi harus dikasroh. Ya, karena isim kedua harus kasroh. Isim pertama sudah benar dhammah, isim kedua harus. Artinya apa, Pak? Putrinya si Hamid. Putrinya Pak Hamid. Baik, pintu Hamidin artinya anak perempuannya Hamid. Bintu Hamidin perempuannya Hamid. Baik. Selanjutnya Ummu Fikril. Ar-Rasulullahu salah Ustaz. Yang benar Rasulullahi. Rasulullahu. Yang benar Ar-Rasulullahi. Di mana bisa tahu Ummu Fikril ini Allahu? Kan tidak ada harokatnya. Punya saya kok berharokat ya Ustaz. Oh, punya ibu berharokat. Punya saya ternyata dia. Baik, barakallahu fiik. Tapi walaupun tidak berharokat seperti ini, memang kita akan hukumi bahwa dia adalah dhammah ya. Jika tidak ada harokatnya, kita hukumi dia dhammah. Namun, yang benar adalah kasrah, maka ar-rasulullahi. Karena Allahi menjadi isim kedua yang dia harus kasrah. Gimana susunnya? Artinya, yang artinya tidak ada alif lamnya untuk isim pertama itu Ustaz. Rasulullahi. Jadi bentar. Itu banyakkan krimernya itu. Isim yang pertama tidak ada alif lam. Langsung Rasulullahi Ustaz. Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih Ummu Fikri. Sudah dikoreksi.
Jadi bukan ar-rasulullahi tapi ar-rasulullah, dihilangkan alif lam yang milik rasulnya, kemudian dikasrahkan lafal jalalahnya atau lafal Allah. Nah, isim pertama tidak boleh ada alif lamnya. Di rasulun menjadi menjadi rasulu, Allahu menjadi Allahi, rasulullahi. Artinya apa, mau pikirin? Utusannya Allah. Tulisannya rasulullahi, ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya kita beralih ke Ummu Nadia, silahkan. Bismillah. Agak masih kurang yakin sih Ustadz. Saya coba dulu. Ismi walidu. Ismi Walid. walidu. Jika dimasukkan ke dalam kaidah seperti gimana? Masih agak bingung. Al-walidu. Kalau Ini al-waladu ya, bukan walid ya. Bedanya al-walidu dan al-waladu. Jika al-walidu setelah wawunya itu ada alifnya. Jadi walidu. Ada alifnya seperti ini, dia bacanya waladu. Walada. Ya. Jadi yang bacanya terus gimana, Ibu? ismi waladu. Bagaimana Ustaz? Ini masih agak ngeblank. Allah, barakallah. Baik. Jadi di sini saya bantu untuk menjawab yang tadinya ismu menjadi ismu, yang al-waladu kan menjadi al-walada. Bismillah, kita lanjutkan. Terus tadi wifi di pesantren sedang bermasalah, jadi ada sedikit gangguan. Silakan kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di ismu al-walada. Ismu al-walada di sini artinya ismun, dan yang kedua menjadi al-waladu. Yang benar adalah ismun menjadi ismu, al-waladu menjadi al-waladi, bukan al-walada. Karena kita belum mempelajari tentang bagaimana harokat isim itu berubah menjadi fathah. Kita belum mempelajari tentang fathahnya sebuah isim. Yang kita pelajari hanya dhammah tanwin, aslinya, kemudian dhammah, dan selanjutnya adalah kasrah. Itu yang telah kita pelajari. Jadi jika fathah otomatis itu sahih. Jadi ismu al-waladi, ismul waladi. Baik, barakallahu. Selanjutnya silahkan Pak Nur Rahman. Baik. Barakallahu fiik. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Anaknya Mudarrisi. Pak Guru. Jadi yang dirubah yang mana Pak? Dhammatain, Ibnun. Jadi dhammatain dari ibnun menjadi ibnu. Ibnun menjadi ibnu. Ibnu al-Mudarrisi. Karena dia isim pertama, maka tidak boleh masih tanwin, harus berubah menjadi dhammah saja ya. Ibnul Mudarrisi. Anaknya Pak Guru. Sebagaimana tadi ismul waladi, namanya anak laki-laki.
atau nama anak laki-laki. Ibnul Mudarrisi, anak laki-lakinya Pak Guru. Baik, itu tadi untuk latihan 6 kita memperbaiki susunan-susunan yang tidak benar atau yang bagaimana susunan tadi bisa kita lihat dengan kita kembali kepada kaidah yang kita pelajari. Bagaimana kaidah itu berjalan atau kaidah itu bisa kita lanjutkan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan ke latihan 7, di mana pada latihan 7 kita kembali diingatkan pada poin yang kemarin sudah kita singgung bersama-sama, di mana isim, harokat isim adalah dhammah tanwin. Dan ketika dan untuk nama laki-laki itu juga dhammah tanwin. Nama laki-laki itu harokat aslinya adalah dhammah tanwin. Dan ketika dia didahului oleh panggilan seperti ia, maka dia menjadi ya Khalidu. Ya Khalidu. Ini ada beberapa soal lagi. Untuk soal ini masih mudah, saya bacakan saja. Muhammadun, ya Muhammadu. Ustazun menjadi ya Ustazu. Hilang tanwinnya menjadi dhah saja. Waladun menjadi ya walad. Sebagaimana di sini latihan-latihan yang ada. Ya Aliyu. Ya Abasu. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Rajulu. Sedangkan ini tetap dhammah tanwin yang tersedia. Karena dia adalah nama orang. Ya Sirun. Bukan ya Siru, tapi ya Sirun. Karena dia namanya memang Yasir. Ya. Namanya memang Yasir. Dan ya di sini bukan ya panggilan seperti halnya ya yang lainnya. Ini adalah nama aslinya. Yasiru. Yasirun. Ya. Yasirun. Kita lanjutkan pada latihan 8. Kita selesaikan sampai latihan 9 insyaallah. Dan latihan 8 ini juga diminta kita untuk iqra al-misalul ati thumma qawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyati. Bacalah contoh berikut ini, kemudian buatlah ilatan suatu soal mislahu sepertinya musyiran ila suwari at-taliyati, yang menunjukkan kepada gambar yang atau yang berikut. Sebagaimana di sini ada gambar kitab. Kitabu man hadza. Kitabnya siapa ini? Lalu dengan contoh-contoh lain. Tahu dengan contoh yang ini. Kitabu man hadza. Tahu dengan contoh yang pernah kita pelajari tentang mahadza. 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 Hadza kitab. Atau dengan contoh lainnya. Hadza kitabu Muhammadin. Hadza kitabu Muhammadin. Apakah ini kitabnya Muhammad? Itu suatu pertanyaan yang menggambarkan gambar yang ada di sebelahnya. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan yang diminta yang berkaitan dengan gambar yang ada di sebelahnya. Silakan kami buka kembali partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab dan atau mencoba dengan jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian yang sesuai mendatangkan
soal yang sesuai dengan gambar yang ada di sebelah. Baik. Kita mulai dari Pak Sutrisno. Silahkan Pak Sutrisno. Qalamu man haza. Qalamu man. Ya, sesuai dengan teks atau susunan yang ada di tasnya. Qalamu man. Baik. Selanjutnya, artinya apa Pak Sutrisno? Qalamu man haza. Gimana Tat? Artinya apa? Qalamu man haza. Pulpen itu pulpen Qalamu ini man. milik siapa? Milik siapa pulpen? Ya, milik siapa pulpen ini? Oh, salah pulpen. Pulpen ini milik siapa? Tanya. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sutrisno. Apaan? Selanjutnya, silahkan Pak Nur Rahman. Yang kedua, boleh dari yang ini atau yang Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Hada qamisun wa hada baitun. Hadza qamisun. Kalau hadza qamisun itu pertanyaan atau bukan Pak Nur Rahman? Kenapa? Yang diminta adalah mendatangkan pertanyaan Wah. yang berkaitan tentang gambar. Ma hada qamisun? La. Hada baitun. Hadza bukan mahal. Hadza qamisun. Ahada qamisun? La. Ini apa? Hada Cukup pertanyaannya. apakah ini? Hadza qamisun. Artinya Apakah ini kemeja? Bukan. hadza Ini qamisun. adalah rumah. Apakah ini kemeja? Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Nur Rahman. Selanjutnya, silahkan yang mau menjawab kembali. Ada lagi? Silakan Pak Adi Wijaya. Ahada sariru hamidin. Hadza sariru hamidin. Hadza sariru hamidin. Artinya apa, Pak? Apakah ini ranjangnya Hamid? Apakah ini ranjangnya Hamid? Hadza sariru hamidin. Apakah ini ranjangnya Hamid? Selanjutnya, ada lagi untuk yang belum itu tentang rumah. Silahkan tentang rumahnya. Membuat pertanyaan tentang rumah. Saya berikan contoh untuk yang rumah saya jawab. Baik, silakan Pak Syarif. Silakan. Ahadza baituka. Hadza baituka. Artinya apa Pak Syarif? Apakah ini rumahmu? Hadza baituka. Apakah ini rumah? Boleh. Hadza bait. Mohon untuk zomir kita belum mempelajari, namun tidak masalah. Ka artinya kamu ya. Hadza baituka. Atau mungkin agar memudahkan teman-teman yang lainnya, agar tidak memusingkan, diganti ahadza baitu Hamidin, atau ahadza baitu Ahmadin, hadza baitu Muhammadin, dan itu juga masuk ke dalam bab kita isim bertemu dengan barakallahu fiik. Terima kasih Pak Syarif dan juga bapak-bapak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar. Dan tim kita di latihan 9 di mana pada kita diminta untuk ismul Muhammad Zainabu, ismul mudarrisi Hamidun, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri ibnun ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati, ibnul mudarrisi fil fasli,
Aina Aina ibnul mudiri. Di sini teman-teman hanya diminta untuk membuat seperti ini. Yang menjadi titik berat adalah bagaimana mengucapkan hamzah wasal. Bagaimana mengucapkan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Iqra' ma yali. Sebagaimana di sini perintahnya. Iqra' ma yali. Bacalah berikut ini. Mura'iyan, dengan memperhatikan. Mura'iyan artinya memperhatikan. Qaidin fi hamzatil wasfi. Kaidah mengucapkan hamzah wasal. Pada pertemuan yang lalu sejatinya sudah kita singgung bersama-sama bagaimana cara membaca hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal sebagaimana teman-teman lihat ada di contoh yang ada di atas di halaman 31 bagian bawah. Ismun ini ketika dia didahului sesuatu, dia menjadi hamzah wasal. Sebagaimana di sini. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Wasmu. Dan ini dibaca wasmu. Disambungkan. Hamzahnya menjadi hamzah wasal. Artinya ketika dia didahului oleh sesuatu, maka tidak terbaca. Seolah-olah hamzahnya tidak ada. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudir. Masmu. Masmu. Hamzahnya tidak terbaca. Bagaimana kata Ibnu juga sama. Ibnu. Jika dia tidak didahului oleh sesuatu, maka dia dibaca Ibnu dengan jelas. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu. Cara membacanya disambungkan. Jadi hamzahnya tidak terbaca dengan jelas. Atau bahkan tidak terbaca sama sekali. Wabnu. Itu membaca baknya. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarris fil fasli. Aina benul mudir. Untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu hanya diminta untuk membacanya saja dengan memperhatikan pengucapan hamzah wasalnya. Apakah ini hamzah wasalnya dibaca atau dia hamzah qat'i yang memang dibaca kapanpun ataupun yang kadang dibaca dan kadang tidak. Kalau hamzah wasal itu tidak dibaca ketika dia berada di pertengahan, ya. Bagaimana kata ismun dan ibnun. Itu yang paling penting. Silahkan. Mungkin ada yang mau mencoba. Pak Adi Wijaya, silahkan. Nomor 1. Hindi. Iya, barakallahu fiikum. Jadi ibnu ketika di tengah dia akan menjadi hamzah wasal. Ya. Wa banu Hamidin fil Hindi. Artinya apa? Anak laki-lakinya Muhammad di Irak dan anak laki-lakinya Hamid di India. Ya, barakallahu fiikum. Terima kasih. Silakan Ummu Fikri, lanjut nomor 2. Ibnul mudarrisi fil fasli Aina ibnul mudiri. Nomor 2 yang mana, Ustaz? Yang halaman 32, nomor 2. Oh, tidak. Oh, yang kedua. Nomor 2. Nomor 1-nya sudah. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Sejatinya atau sepertinya ada yang kurang tepat seperti kharaja ibnu tabibi minal baiti. Iya, barakallahu fiik. Selanjutnya
ibnu ketika didahului oleh sesuatu maka dia disambungkan atau dibaca wasal dan hamzahnya tidak terbaca. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Artinya apa? Fikri? Anak laki-laki dokter itu keluar dari rumah. Laki-lakinya Pak Dokter keluar dari rumah. Kharaja ibnu tabibi minal bait. Laki-lakinya Pak Dokter keluar dari Baik. Selanjutnya silakan Pak Nur Rahman. kurang jelas. Tajiri ila sauqi. Gimana? ذهب بنو التاجر إلى السوق. Ila suqi, bukan sauqi, namun suqi. السوق. إلى Diulang السوق. sekali lagi. Zahaba banu. ذهب بنو التاجر إلى السوق. Artinya anak itu pergi, ibnu anaknya tajiri. pedagang itu pergi ke pasar. Anaknya saudagar itu pergi ke Zahaba banu tajiri ila suqi. Anaknya pedagang itu pergi ke Pasar. Selanjutnya silakan Pak Adi Wijaya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi mas. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Artinya Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Ismul muhandisi Faisalun, nama insinyur itu Faisal, wasmut tabibi Mas'udun, dan anak namanya dokter itu Mas'ud. Baik. Selanjutnya Pak Syarif silahkan. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Artinya Siapa nama laki-laki gitu. siapa nama pria itu. Kita lebih Ya itu. enak mengartikan rajul itu pria. Ya. Masmur rajulu, siapa nama pria itu. Mungkin Pak Syarif lihat nomor 6 silakan. Mana? Ibnu man anta? Ana benul wazi'i. Ibnu man anta? Ana benul waziri. Artinya Kamu putra siapa? Saya putra wazir. Ibnu man Wazir anta? Ana benul waziri. Ana benul waziri. Siapa kamu? Kamu anaknya siapa? Anak siapa? Laki-lakinya siapa kamu? Ana benul wazir. Ya, laki-lakinya wazir apa Pak Syarif? wazir maknahu Artinya? nasi itu ya Ustaz. Ada yang tahu al-wazir artinya apa? Menteri, Ustaz. Menteri. Zaina ibnu man? Siapa anak laki-laki? Siapa? Ana benul wazir. Nah, ya kan? Muhandisun dia insinyur ya. Dan kemarin al-kalimatul al-jadidah itu juga sudah kita baca semuanya. Alhamdulillah. Jadi dari kita sudah selesai untuk mudhafun dan mudhafun ilaih, atau isim pertama bertemu dengan isim kedua. Yang tadinya isim pertama dia adalah dhammah tanwin bertemu dengan isim yang kedua yang aslinya dia dhammah menjadi dia kasrah. Itu tadi materi kita pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memudahkan kita untuk mengulang kembali materi-materi kita dan mempelajari bahasa bab secara menyeluruh. Sebelum kita akhiri,
Mungkin ada satu dua pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang mau disampaikan, kami persilahkan. Silakan Umu Fikri. Oh, mau tanya ini Ustadz, untuk kita menentukan eh, kalimat itu loh Ustadz, mudarrisatun dengan madrasatun. Bagaimana? Apakah kita untuk bisa menentukan apakah itu kan penulisannya itu sama Ustadz? Apakah ini mudarrisatun? Mudarrisatun kan guru perempuan ya. Mudarrisatun dan madrasatun. Kadang itu yang saya sering bingung Ustadz untuk membedakannya. Lagi? Cukup, cukup baik. Untuk pertanyaannya Umu Fikri, sejatinya itu sangat pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana tentang al-mudarrisatu dan al-madrasatu. Mudarrisah dan madrasah. Bagaimana cara membedakannya? Alhamdulillah pertanyaan itu insya Allah Ta'ala kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Karena sejatinya pada materi-materi kita dari pelajaran pertama sampai dengan pelajaran kelima, kita belum membahas tentang isim ataupun isim-isim yang berkaitan tentang perempuan. Isim-isim perempuan. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dan mulai mempelajari tentang isim perempuan. Kita akan masuk bagaimana kata tunjuk untuk perempuan. Dan insya Allah Ta'ala kita akan bahas terkait masalah tersebut insya Allah. Jadi untuk Umu Fikri bisa sabar terlebih dahulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas dan jelaskan kembali bagaimana membedakan antara mudarrisah dan madrasah. Tulisannya sama, namun cara membacanya berbeda. Bagaimana? Nanti kita jawab pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, mungkin satu lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan kembali. Baik, jika tidak ada, saya kira materi kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi aktivitas kita, dan memberkahi segala amal kita semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.